Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada pertanyaan barangkali lewat komentar-komentar, silahkan. Apa yang dipaparkan tadi apabila masih mengganjal di dalam hati, silahkan dipertanyakan. Sebenarnya kita selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Allah dan musuh Rasulullah. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam dada kita tidak mengikuti iman yang seperti Allah dan Rasulnya bawa. Selama ini kita hanya beriman kepada versi iman manusianya saja. Bagaimana mungkin dikatakan iman kepada Allah bila Allahnya gaib, tidak ada? Bagaimana mungkin dikatakan iman kepada Allah sedangkan yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas dada kita, di dalam dada kita selama ini masih diri kita? Apa itu yang dimaksud beriman kepada Allah? Atau malah kita beriman dan bertakwa kepada iblis dan setan selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salam-salam yang sudah diucapkan oleh para sahabat di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nyimak tuh belajar nggih, sami-sami belajar. Silakan bila ada pertanyaan atau yang ingin ngobrol-ngobrol. Saya beri waktu sampai pukul 8. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya saya tutup. Berarti sudah pada paham, sudah pada ngerti. Izin bertanya, yang dimaksud istinja batin. Istinja, yakni membersihkan, mensucikan batin. Jadi batin itu sucikanlah, wudu'ilah, basuhlah dirimu dari dirimu di hatimu. Bersihkanlah kenajisan keberadaan kewujudanmu. Bersihkanlah kenajisan kehidupan dirimu. Bersihkanlah kenyataan dirimu selama ini di hatimu. Sehingga lenyaplah dirimu, sehingga gaiblah dirimu, sehingga sucilah dirimu. Sehingga Allah yang maha suci yang akan menguasaimu. Sehingga Muhammad bukan kamu yang melempar. Jadi Muhammadnya sudah tidak bisa melempar lagi. Hanya Allah yang bisa melempar. Hanya Allah yang bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlari, bisa bekerja, bisa sholat dan sebagainya. Bila di dalam dada kita masih memegang kekuasaan atas segala apa yang kita kerjakan, ya berarti kita belum bersuci. Kenapa? Karena kita masih kafirin di sisi Allah, masih ingkar kepada kewujudan Allah, masih ingkar kepada kehidupan Allah, masih ingkar kepada kekuasaan Allah. Ya tak akan pernah bisa bersih hatinya. Meskipun kita membersihkan badan kita dengan wudhu air selaut, tapi di dalam dada kita yang ada, yang merasa melakukan itu semua masih diri kita. Ya bodoh wae. Ketika diri manusianya masih ada, yaitulah kenajisan yang nyata. Ketika diri manusia kita masih ada, yaitulah najis mughaladoh. Najisnya kalbun, najisnya anjing yang ada di dalam dada kita. Ketika masih terjaga oleh anjing di dalam dada kita, maka malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa manusia.
bila masih ada manusianya, bila masih ada anjingnya. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak akan lebih tinggi daripada anjing dan celeng. Siapakah anjing dan celeng? Ya diri Abdul Halim ini. Ketika diri Abdul Halim ini masih merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, yang mana hidup dan badan bukan miliknya kok dikuasa-kuasai. Hidup dan badan bukan ciptaannya kok dirampok, dirampas sebagai milik Abdul Halimnya. Artinya lillahi ya lillahi ta'ala atau la ilaha illallah bukan hanya diucap saja, tapi sudah nyata di dalam dadanya ketika diri manusianya sudah tak ada. Berarti yang bisa menyatakan la ilaha illallah ya bukan manusianya. Bila manusianya masih ada, ya masih manusianya yang seolah-olah menyatakan la ilaha illallah. Jadi manusianya harus dibaiat, dibersihkan, dikorbankan, ditiadakan, dikembalikan kepada Tuhannya. Maka hanya Allah yang menyaksikan dirinya dan hanya Allah yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Inilah yang dimaksud sholat itu. Inilah yang dimaksud zakat itu. Inilah yang dimaksud puasa itu. Inilah yang dimaksud haji itu. Satu ahad tunggal di dalam lillah. Tapi berhubung yang jadi Tuhan, berhubung yang jadi pangeran, berhubung yang menjadi Bapa, yang menjadi Romo, yang menjadi Sang Yang Widi di dalam dada manusianya masih hawa nafsunya, sehingga pisah-pisah. Syahadatnya pisah, sholatnya pisah, zakatnya pisah, puasanya pisah, hajinya pisah. Ramadannya hanya setahun sekali. Pada Ramadan itu tiap detik per detik setelah manusianya terbaiat, setelah manusianya mutu qabla antal maut. Jadi puasa di bulan Ramadan yang hanya 1 tahun itu sebenarnya itu bukan Ramadan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Bukan puasa yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Semuanya hanya versinya manusia saja. Karena yang di dalam hati manusianya masih manusianya yang jadi Tuhan. Bagaimana yang versinya Allah? Puasa Ramadan itu yang bagaimana? Ketika manusianya sudah ketemu Idul Fitri, ketika sudah suci manusianya dari manusianya di dalam hatinya, maka yang ada hanya yang maha suci. Inilah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan. Setiap detik per detik. Alhamdulillah, sama-sama Kang Mas. Silakan ada yang bertanya. Bila malu-malu naik ke atas, ya silakan lewat komentar saja pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan bermanfaat bagi saya dan bagi penyimak yang lain. Silakan. Yang dimaksud la ilaha illallah itu bukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu Mas Bro. Yang dimaksud afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dirimu itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Yaitulah afdal-afdalnya, tinggi-tingginya zikir itu. Bukan perkataan la ilaha illallahnya yang dianggap zikir. Percuma kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, tapi toh yang merasa mengucapkan masih diri manusia kita. Tambah jauh, tidak tambah dekat, malah tambah jauh. Apa maknanya tambah jauh? Terkadang kita bisa berzikir banyak, tanya kepada teman kita, bro, kamu berapa zikirnya? Dalam hatiku, aku bisa 12.000. Kamu berapa bro? Aku cuma 1.000. Dalam hati kita akhirnya menjawab, oh masih 1.000, kecil, aku 12.000. Nah, dengan banyaknya zikir, yang salah zikir itu tambah sombong, tambah jauh manusianya dari Tuhan. Karena manusianya tidak sampai kepada makna zikir yang sebenar-benarnya zikir itu.
Zikir versi manusia hanyalah versi manusia, yang mana dengan zikir itu manusianya tambah jauh, tidak tambah dekat, tambah jauh dari Tuhannya. Karena manusianya masih mengingat dirinya sendiri daripada mengingat Tuhan yang menciptakan dirinya. Silakan, ada pertanyaan lagi?